Oke, nah sekarang kita bakal ngebahas tentang transformasi oleh suatu matriks. Kan kalau kemarin kan kalian udah belajar tentang yang rotasi, terus udah gitu dilatasi juga udah. Nah, itu kan basic ya. Di kelas 9 SMP kan juga belajar tentang si translasi, terus udah gitu refleksi, dilatasi, sama rotasi. Nah, mungkin ini materi yang agak baru nih, si transformasi oleh suatu matriks. Seperti yang kita tahu, matriks itu kan bentuknya gini ya. Matriksnya itu bentuknya bisa 2x2 atau 3x2. Pokoknya yang biasanya ada dua-duanya gitu deh belakangnya si kolomnya tuh. Kayak gitu ya. Nah, jadi oke. Konsepnya itu, kalau misalkan ada transformasi oleh suatu matriks, cara mengerjakannya atau cara mencari suatu bayangannya adalah B aksen sama dengan T dikali B, di mana T-nya itu adalah transformasinya. Biasanya diketahui dalam suatu bentuk matriks, bisa A, B, C, D, kayak gini, atau bisa juga 3 kali A, B, C, D, E, F misalkan, dan seterusnya kayak gitu. Terus B-nya ini merupakan suatu titik asalnya kayak gitu ya. Kalau misalkan diketahuinya titik yang ditransformasikan, berarti ini nanti B-nya itu adalah koordinat dari titiknya. Tapi kalau misalkan ditanyainnya adalah transformasi dari kurva atau grafik, B-nya itu nggak usah diubah, jadi kita pakai XY aja. Kayak gitu ya. Terus ini nanti kita lihat aja contoh soalnya, oke? Nah, contoh soalnya kayak gini. Misalkan ada suatu titik nih, ada 1,2. Ditransformasikan oleh matriks T sama dengan 2514. Maka bayangannya adalah, gimana nih kira-kira caranya? Tadi rumusnya apa? Ada yang nyatet tadi rumusnya? Atau yang masih ingat? Rumus transformasi oleh suatu matriks. Yaitu, ayo boleh disebutin teman-teman. Siapa yang mau coba? Atau Ibu tunjuk ya. Coba Maulida. Maulida ada? Suara Ibu kedengaran nggak sih? Kedengaran, Bu. Kan oke. Coba Maulida, gimana tadi rumus dari transformasi suatu matriks? Caranya? Yang B aksen sama dengan T kali B. Ya betul. Jadi B aksen sama dengan gimana mau? T dikali B. T dikali B. Nah, T-nya di sini yang mana kira-kira yang jadi T di soalnya? Yang jadi T di soalnya yang mana mau? Atau yang lain? Yang Belum mana? tahu Ibu, tadi Maulida terlambat masuknya. Oke. Yang lain? 2154 itu, Bu. Ya, betul. Yang ini T-nya ya. Ini T-nya. Terus sudah gitu B aksennya diketahui nggak? B aksennya diketahui nggak kira-kira? Coba. B aksennya kita nggak tahu ya. Yang kita cari B aksennya malah. Nah, yang diketahui adalah nilai B-nya nih. B-nya yang mana berarti? 1,2. Ya, 1,2. Ini B-nya atau titik asalnya. Kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu, kayak gini ya. Jadinya karena kita pakai titiknya A, jadinya A aksen sama dengan T dikali A. T-nya itu 2514, A-nya adalah 1, 2. Nah, perkalian matriks nih. Caranya adalah ini baris 1 dikali kolom ini. Terus sudah gitu ditambah bawahnya yang ini kali yang ini ya. Jadi 2 kali 1 dulu. Kayak gini. 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2. Kayak gini. Terus yang bawahnya itu 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. Jadi harus ingat si materi dari perkalian matriks juga ya, jangan dilupain. Oke, kalau kita operasikan berarti 2 kali 1 kan hasilnya 2 ya, ditambah 5 kali 2 hasilnya 10, jadinya 12. Terus 1 kali 1, 1 ditambah 4 kali 2 hasilnya adalah
9 kayak gitu. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah 12 dan 9 atau T aksennya. Nah, bayangan dari titik A atau A aksennya adalah 12,9 kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih ingat cara mengkalikan matriks? Jadi kalau matriks dikali itu berarti ini kali atas ditambah kanan kali bawah. Terus ini kali ke sini ditambah 4 kali yang bawah ini. Kayak gitu ya. Jangan dilupain, oke? Next, kita coba yang grafik nih. Misalkan ada garis 2X tambah Y sama dengan 3. Ditransformasikan oleh T-nya itu sama dengan 1, 3, 1, 2. Nah, ditanyain bayangan garisnya gimana? Oke. Nah, biasanya kalau misalkan dicari bayangan garis ya, kan misalkan X aksen sama dengan X tambah A misalkan ya. Terus sudah gitu Y aksennya itu sama dengan Y tambah B misalkan. Nah, kan kalau misalkan mau cari bayangan garis, kita itu harus nyarinya X itu sama dengan berapa, kayak gitu ya. Terus si A-nya dipindah ruas, jadinya X aksen min A, kayak gitu. Terus Y juga sama, Y-nya berapa, terus B-nya yang pindah berarti jadinya Y aksen min B, kayak gitu. Nah, yang dicarikan itu si X sama Y-nya ya. Nah, berarti kalau misalkan mencari bayangan di grafik dari suatu transformasi matriks, kita harus kita harus inversin dulu si matriksnya. Kayak gitu. Jadi kayak gini ya, cari tahu dulu si invers matriksnya berapa. Kayak gitu. Caranya adalah 1 per A kali D dikurang B kali C. Terus dikali sama matriks, diubah si D sama A-nya ditukar, terus B-nya dijadiin negatif. Ya, jadi harus diingat lagi materi tentang inverse matriksnya juga. Oke. Nah, kalau kita cari dari soal, berarti jadinya 1 per 1 kali 2, A kali D ini, 1 kali 2, dikurang, diagonal silang yang ini, dikurang 3 kali 1, dikali matriks adjointnya adalah 2, min 1, min 3, 1. Karena A sama D-nya kan ditukar nih. Asalnya 1, 2. Kayak gini. 1, 2, 3, 1. AD-nya ditukar jadi 2, 1. Terus ini kali negatif 1. Kayak gitu. Makanya kita temuin ini ya. Nah, setelah dioperasikan, itu ketemu hasilnya adalah 1 per negatif 1. Karena 2 dikurang 3 kan min 1 nih. Terus dikali si matriks adjointnya. Nah, 1 dibagi negatif 1, itu hasilnya negatif 1, ya enggak? Nah, negatif 1, ini kan negatif 1 nih. Negatif 1 kita kalikan ke setiap elemen yang di dalam matriksnya. Jadinya 2 kali negatif 1, min 2, min 3 kali min 1, 3, min 1 kali min 1, 1, 1 kali min 1, min 1. Kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah dapat nah, kita hapus dulu. Setelah kita ketemu si matriks, si inverse matriksnya, kita masukin ke ini rumusnya. G aksen sama dengan T dikali G, sama kayak tadi ya. Nah, oke, kita cari dulu. Nah, kita kan mau cari si X-nya berapa, Y-nya berapa, kayak gini kan. X-nya berapa, Y-nya berapa, biar bisa disubstitusi ke si garisnya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau dicari, kita pakai persamaan matriks yang pernah kalian pelajari. Jadi T-nya yang pindah ruas ke sini. Kalau pindah ruas, jadinya T-nya itu inverse. Kayak gitu, makanya kita cari inverse-nya. Gitu ya. Nah, setelah itu inverse-nya tadi kan min 2, 3, 1, min 1 dikali X aksen sama Y aksen. Sama dengan X dan Y. Kayak gitu. Terus kita kaliin. Berarti min 2 kali X aksen ditambah 3 kali Y aksen. Terus itu buat X-nya, buat Y-nya itu kita dapat dari 1 kali X aksen ditambah negatif 1 kali Y aksen. Makanya kita dapat min 2 X aksen ditambah 3 Y aksen, terus X aksen dikurang Y aksen. Sama dengan X dan Y. Berarti si X-nya itu karena pakai kesamaan matriks, jadinya X-nya adalah yang atas ini.
Ya, terus Y-nya adalah yang atas ini. Yang bawah, sorry. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan garisnya ke sini karena kita cari bayangan ya. Next, caranya udah kita dapat, berarti X-nya sama dengan min 2 X aksen tambah 3 Y aksen. Terus Y-nya itu sama dengan X aksen min Y aksen. Terus kita substitusi ke persamaan garisnya. Jadinya 2 dikali X-nya kita ubah jadi ini. Min 2X aksen tambah 3Y aksen ditambah Y-nya kita ubah jadi X aksen min Y aksen. Sama dengan 3 ya. 3-nya dari soal tetap ya. Terus dioperasikan. Berarti 2-nya dikali ke setiap elemen di sini. Jadinya min 4X aksen ditambah 6Y aksen ditambah X aksen dikurang Y aksen sama dengan 3. Disederhanakan X sama X, Y sama Y. Jadinya ketemu negatif 3 X aksen ditambah 5 Y aksen sama dengan 3. Udah, jadi ketemu deh si bayangan dari garisnya. Kalau ditransformasi itu jadi min 3 X aksen ditambah 5 Y aksen. Gitu, sama dengan 3. Ada yang mau ditanyain dulu? Ibu Maulida mau bertanya. Boleh, boleh. Kurang paham yang pas disederhanainnya. Disederhanain di mana yang ini? Kenapa Iya. bisa jadi min 3 gitu? Iya. Oke. Nah, kan kita sederhanain tuh karena di sini ada X aksen ya. Terus di sini juga ada X aksen nih. Terus di sini ada Y. Di sini juga ada negatif Y. Nah, kita operasiin. Berarti kan jadinya kita tulis di mana ya? Di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Kita tulis sini. Jadinya kan min 4X aksen kita deketin dulu. Ditambah X aksen. Oke. Setelah itu plus 6Y aksen dikurang Y aksen sama dengan 3. Nah, min 4X aksen ditambah X aksen karena variabelnya udah sama-sama X aksen, berarti tinggal dijumlahin aja nih koefisiennya. Jadi min 4 tambah 1. Min 4 tambah 1 hasilnya min 3 ya. Jadinya min 3 X aksen. Kayak gitu. Terus ini, plus 6Y aksen dikurang Y aksen. Karena variabelnya udah sama-sama Y, berarti kita tinggal operasikan si koefisien dari Y aksennya. Berarti 6 dikurang 1. Ini kan 1 Y aksen ya artinya. Berarti 6 kurang 1 hasilnya adalah positif 5. Kayak gitu. Jadi disederhanainnya kayak gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Yang lain? Kalau nggak ada, nah, kalian boleh coba nih karena masih ada waktu ya. Jadi kalian boleh coba kerjain di rumah masing-masing. Nanti kalian hasilnya boleh dikumpulkan di GCR ya. Nanti Ibu buatkan assignment-nya. Kayak gitu, oke? Caranya sama kayak tadi. Kalau misalkan ini kan ditanyanya bayangan ya, bayangan titik nih. Berarti tinggal ini dikali ini doang, kayak gitu. Terus kalau kurva, tadi kita cari dulu si inverse dari ini, ya. Terus nanti disubstitusi ke sini. Kayak gitu. Oke, bisa dilihat dari cara atau langkah-langkah yang tadi udah dijelasin. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum Ibu akhiri karena waktunya kan cuma bentar ya kalau di Zoom. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, kalau misalkan tadi kurang jelas. Maaf, boleh Ya. tadi sebelumnya. Kenapa? Gimana? Yang tadi yang kurva. Bentar. Nanti Ibu bakal share juga si filenya. Ya, Ibu share juga filenya di itu ya, di GCR ya, biar kalian bisa lihat soalnya, oke? Oke, Najwa. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu lagi? Oh, siap. Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ya kalau misalkan kalian belum kurang paham juga, nanti Ibu upload si recordingnya di Google, di YouTube, terus Ibu upload di GCR, oke? Sip. Sekian dulu buat hari ini. Silakan dicoba kerjain pengertian soalnya 2 soal. Ada waktu 37 menit lagi. Oke.
Kalau ada yang belum dipahami juga bisa PC Ibu langsung ya ke WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.